Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2320, Ledakan Fatal. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Adeva Fort Blight adalah pembangkit tenaga listrik tingkat berdaulat. Dua penguasa besar yang bergandengan tangan sebenarnya bukan tandingan dari pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Petik 2. Tidak heran mereka mengatakan bahwa ras dewa pernah menjadi penguasa Heavenspan World. Melihatnya sekarang, itu tidak palsu. Kekuatan semacam ini benar-benar mengerikan. Pembangkit tenaga Deva Fort Blight adalah keberadaan seperti dewa di hati mereka, mendominasi seluruh dunia Heavenspan. Namun, kemunculan nenek moyang ras dewa benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Advertisement. Hanya dalam waktu singkat ini, mereka sudah percaya bahwa ras dewa adalah ras yang dipilih oleh surga. Wing meludahkan seteguk darah dan berkata sambil tersenyum, "Hal tua, orang ini benar-benar kuat, jangan menahan diri lagi dan mengeluarkan kemampuan kita yang sebenarnya." Leluhur kedokteran mengangguk sedikit. Tiba-tiba, tulang-tulang di sekujur tubuhnya membuat bunyi klik. Yang awalnya kurus kering seperti tongkat dan leluhur obat yang pendek justru perlahan berubah menjadi seorang pemuda tampan. "Hahaha, kamu, benda tua ini, menghemat kekuatan dan menyimpan energi, sepertinya kamu masih belum percaya diri untuk melewati Deva Fifth Blight." Wing tersenyum cerah. Leluhur kedokteran memberinya pandangan sekilas dan berkata dengan dingin, "Dewa Fifth Blight adalah kesengsaraan hidup dan mati. Berapa banyak orang yang yakin bisa melampauinya?" Awalnya, setelah pertempuran ini, leluhur ini berencana untuk memahami Dao sesudahnya dan berencana untuk melampaui kesengsaraan. Petik 2. Pertempuran ini sangat menguntungkan Ye Yuan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi leluhur kedokteran. Dengan bakat dan kekuatan leluhur kedokteran, mendapatkan pencerahan tentang Dao bukanlah hal yang mustahil. "Anjing tua, giliranmu." Leluhur kedokteran memandang Wing dan berkata. Wing tertawa keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kecil. Advertisement. Di bawah tatapan waspada orang-orang, imam besar leluhur suci benar-benar berubah menjadi anjing hitam besar. Anjing hitam besar itu memiliki bulu mengkilat, dua telinga besar terkulai ke bawah. Tapi kedua mata itu penuh dengan kekuatan yang memancar, mengungkapkan cahaya yang mematikan. Baru kemudian semua orang tahu bahwa ternyata tubuh asli imam besar leluhur suci sebenarnya adalah seekor anjing hitam besar. Tetapi setelah berubah, imam besar leluhur suci tampaknya menjadi lebih agresif. Tatapan Origingward terik saat dia berkata, "Ternyata itu adalah keturunan anjing naga. Tidak heran Anda memiliki kekuatan seperti itu." Klan anjing naga saat itu adalah eksistensi yang setara dengan 8 garis keturunan suci ras iblis. Kecuali, mereka memberontak melawan ras dewa bersama dengan ras manusia, dan mereka dihancurkan. Aku tidak menyangka masih ada sisa spawn yang ada di dunia ini. Seluruh tubuh Wing anjing hitam besar bergetar, dan dia berkata dengan cemas dan marah, "Saya bertanya-tanya mengapa klan anjing naga menolak sampai seperti ini, ternyata itu benar-benar dilakukan oleh ras dewa Anda. Kalau begitu hari ini, baguslah, aku akan menyelesaikan skor ini." Setelah dia selesai berbicara, orang-orang melihat cahaya hitam terbang di langit dan menabrak Origingward. Pada saat yang sama, leluhur kedokteran juga bergerak tepat waktu, bertarung bersama dengan Origingward. Setelah kedua orang ini berubah, kekuatan mereka memang meningkat pesat. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Origingward terlalu kuat. Kedua orang yang bekerja sama masih tidak bisa melakukan apapun padanya. Ketiga orang itu bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah, dan kehampaan hancur. Dalam beberapa putaran, Gunung Kludeart wilayah ruang ini sudah benar-benar runtuh. Aliran turbulen spasial yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke dalam. Alam Kludeart yang awalnya murni dan indah dengan gunung dan sungai telah berubah menjadi medan perang Asura. Pembangkit tenaga Kludeart Realm yang tak terhitung jumlahnya binasa, Dao mereka menghilang. Advertisement. Namun meski begitu, Origingward masih menekan dua pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blight yang hebat secara dominan. Kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari keduanya. Di bawah transformasi dua orang, dia masih bisa menangani pekerjaan dengan keterampilan dan kemudahan. Bukan hanya pertempuran puncak ketiga orang ini, ada juga banyak pembangkit tenaga listrik Deva Realm di antara nenek moyang yang hadir. Pertarungan hebat mereka dengan ras dewa juga terjadi sampai langit terbelah dan bumi terbelah. Tetapi ras dewa mempersiapkan dengan sangat baik untuk pertarungan ini. Bisa dibilang ahlinya melimpah,
bahkan jumlahnya lebih banyak dari manusia. Pertempuran besar ini hampir sepihak. Pembangkit tenaga manusia jatuh satu demi satu. Situasi pertempuran sangat tragis. Sisi Ye Yuan juga berjuang sangat keras. Sisinya bisa dikatakan sangat fokus. Para ahli yang mengepungnya terlalu banyak. Konsep macam apa yang dimiliki kedua regu ini? Sebuah tim kecil yang terdiri dari lebih dari 20 orang lebih dari cukup untuk membunuh 50 pembangkit tenaga manusia dunia yang sama. Ya, itu untuk membunuh, bukan mengalahkan. Membunuh dan mengalahkan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tapi itu adalah dua regu yang digunakan untuk berurusan dengan Ye Yuan sendirian. Bisa dilihat betapa pentingnya ras surgawi yang melekat padanya. Formasi pedang Ye Yuan menari dengan mulus, hanya saja lingkaran pertahanannya semakin mengecil. Lawannya terlalu kuat, wilayahnya juga terlalu rendah. 2 kali lipat, anak ini hampir tidak bisa bertahan lagi. Yuan Xiu berkata dengan sangat gembira. Semua monster jurang menjadi semakin mengamuk. Tekanan Ye Yuan tiba-tiba meningkat. Mustahil. Sekelompok orang ini terlalu kuat. Jika saya terus menahan diri, saya khawatir konsekuensinya akan sulit diprediksi. Petik 2. Hati Ye Yuan sedikit tenggelam, dan time freeze tiba-tiba meletus. Melumpuhkan. Pada saat yang hampir bersamaan, busur pembunuh dewa tanpa batas sudah ada di tangannya. Kekuatan artefak Dao membuat wajah Yuan Xiu dan yang lainnya berubah tiba-tiba. Busur melengkung, pedang berlekuk. 20 garis cahaya pedang menghilang dalam sekejap, meledak di tubuh Yuan Xiu dan yang lainnya. Bang, bang, bang. Ledakan intens langsung melukai mereka. Namun, Yuan Xiu dan yang lainnya terlalu kuat. Meskipun busur pembunuh dewa tanpa batas kuat, itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Ye Yuan tidak berhenti, menarik busur dan menghunus pedangnya sekali lagi. Serangan kedua dilepaskan lagi. Bang, bang, bang. Yuan Xiu dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi dan dipukul lagi. Menembak 2 kali, busur pembunuh dewa tanpa batas praktis menghabiskan esensi surgawinya yang kosong. Kekuatan yang kuat secara alami banyak dikonsumsi. Ketebalan esensi surgawi Ye Yuan saat ini sebanding dengan Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Namun meski begitu, 2 tembakan ini juga hampir membuatnya kering. Namun, itu belum berakhir. Anggota ras dewa dan monster jurang tidak bisa dimusnahkan dengan beberapa pukulan. Ye Yuan menunjuk ke kekosongan berulang kali dan sebenarnya langsung memurnikan pil di kekosongan. Dia menjelajahi banyak obat roh dari garis tersembunyi. Menggunakannya untuk memperbaiki pil obat peringkat 8 sekarang sangat bagus. Ye Yuan tidak menggertak leluhur kedokteran. Dia benar-benar melihat sekilas kekuatan hukum dalam pertempuran kali ini. Pemurnian pil surgawi peringkat 8 saat ini dicapai dengan kemahiran yang lebih tinggi. Di antara napas, pil obat terbentuk. Pada saat kritis ini, Yuan Xiu mereka semua tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan untuk memperbaiki pil sama sekali. Namun, Ye Yuan langsung menyerah pada kualitas pil obat dan menyederhanakan banyak teknik pemurnian. Mereka terbentuk hampir dalam sekejap mata. Namun meski begitu, pil obat peringkat 8 yang dia sempurnakan juga mencapai tingkat Dewa Roh Ungu. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan langsung menelan pil obat dan menarik busur dan menghunus pedangnya sekali lagi. Ledakan intens terdengar sekali lagi. Dia disempurnakan lagi, ditembak lagi. Dimurnikan lagi, ditembak lagi. Namun meskipun demikian, kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi kecepatan di mana busur pembunuh dewa tanpa batas menyedot kekuatannya juga. Setelah lebih dari 10 pedang, seluruh orang Ye Yuan menjadi seperti vampir, kurus kering seperti tongkat. Tentu saja, 2 regu Yuan Xiu hampir sepenuhnya dimusnahkan. Monster jurang benar-benar dimusnahkan. Yuan Xiu dan Yuan Xi terluka parah dan diambang kematian. Adegan ini mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mencocokkan pedang sumber dengan artefak Dao, melepaskan lebih dari 10 gerakan pedang berturut-turut, melompati alam untuk membunuh lebih dari 20 monster jurang, dan secara serius melukai anggota ras dewa. Apa? Kekuatan tempur macam apa ini? Petik 2. Langsung menyempurnakan pil surgawi peringkat 8. Aku benar-benar tidak tahu alam macam apa yang dia capai untuk bisa mencapai level ini. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Sayang sekali kekuatan Sage kedua terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9, dia mungkin benar-benar bisa membawa kita keluar. Petik 2. Kekuatan tempur Ye Yuan tidak hanya mengejutkan manusia, itu bahkan mengejutkan kekuatan ras dewa.
Ras dewa bertarung melawan manusia, pertempuran selalu dilakukan dengan tangan kosong. Tapi Ye Yuan memusnahkan lebih dari 20 monster jurang sendirian dan melukai anggota ras dewa secara serius. Kekuatan tempur ini terlalu menakutkan. Bab 2321, Membunuh Dewa Ye Yuan. Ambil nyawanya saat dia jatuh. Bunuh orang ini. Dia saat ini benar-benar terkuras seperti lampu tanpa minyak. Jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Cepat bunuh dia. Ye Yuan saat ini kurus kering seperti tongkat, tampak seperti mayat kering, tampak mengkhawatirkan di mata. Melepaskan lebih dari 10 gerakan pedang berturut-turut, bahkan jika Ye Yuan menelan beberapa pil obat, dia masih diperas kering. Advertisement. Bahkan daging dan darah tubuhnya praktis tersedot kering oleh busur pembunuh dewa tanpa batas. Ketika banyak kekuatan ras Divine melihat adegan ini, mereka segera memerintahkan monster jurang untuk mengepung Ye Yuan. Jelas, ini adalah waktu yang optimal untuk membunuh Ye Yuan. Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Ye Yuan. Pembangkit tenaga ras surgawi mengalir ke arah Ye Yuan. Sisi ini segera mengurangi tekanan pada pembangkit tenaga manusia di sekitarnya. Banyak pembangkit tenaga manusia menghela nafas lega satu demi satu. Esensi surgawi Ye Yuan sudah habis. Dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menghadapi kekuatan ras dewa dan monster jurang ini saat ini. Tapi ini tidak membuatnya bingung. Itu hanya untuk melihatnya menjentikkan jarinya berulang kali. Formasi susunan pelindung yang kuat terbentuk dalam sekejap. Bang, bang, bang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di formasi arai, memancarkan gemuruh yang sangat intens. Advertisement. Formasi susunan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, menghalangi serangan dari segala arah. Formasi susunan Ye Yuan sangat stabil. Bahkan ketika menghadapi serangan yang begitu kuat, itu masih sangat stabil. Tetapi semakin banyak pembangkit tenaga ras surgawi mengalir ke sisinya, membuat formasi susunan yang kuat mulai goyah juga. Di dalam formasi arai, Ye Yuan membangun formasi arai sekali lagi dan mulai memperbaiki pil. Kali ini, kecepatannya jelas melambat secara signifikan, mulai mengejar kualitas. Pembangkit tenaga ras surgawi yang menyerang formasi susunan semuanya sangat cemas. Pada saat ini, keuntungan dari pembangkit tenaga jalur alkimia ditunjukkan. Ye Yuan, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang menakutkan ini, sebenarnya secara langsung menyempurnakan pil di medan perang untuk diisi ulang. Dengan cara ini, kemampuannya untuk bertarung terus-menerus sangat menakutkan. Sebelum jalur alkimia menurun, dalam pertempuran kiamat terakhir, pembangkit tenaga jalur alkimia jelas melepaskan kemampuan luar biasa, membawa masalah besar ke ras surgawi. Oleh karena itu, itulah sebabnya Origingwar tidak keberatan membayar mahal untuk datang ke Cludeart Realm dan membunuh pembangkit tenaga jalur alkimia di sini. Tapi keributan di Ye Yuan sisi ini benar-benar terlalu besar, menarik lebih banyak kekuatan ras surgawi dan monster jurang. Grand Arai Ye Yuan juga mulai berada dalam situasi genting. Advertisement. Lagi pula, ini bukan pertempuran satu orang, tetapi pertempuran antar populasi, pertempuran super yang melibatkan puluhan juta orang. Semuanya, ayo pergi dan lindungi Sage kedua. Dengan dia di sekitar, kemampuan bertahan kita akan sangat meningkat. Petik 2. Betul sekali. Kekuatan tempur Sage kedua sangat mengejutkan, bahkan di atas kekuatan ras Divine. Selama dia memulihkan kekuatannya, kekuatan tempur kita akan meningkat pesat. Semuanya, serang bersama. Kurangi tekanan Sage kedua. Biarkan dia bisa memperbaiki pil dengan tenang. Petik 2. Pembangkit tenaga manusia jelas menyadari keseriusan masalah. Jika mereka membiarkan Ye Yuan menarik perhatian orang lain saat ini, setelah Ye Yuan dikalahkan, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Oleh karena itu, banyak pembangkit tenaga manusia berkerumun secara spontan, dan mereka berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik ras surgawi dan monster jurang, mengurangi tekanan Ye Yuan. Di dalam formasi susunan, Ye Yuan merasakan sesuatu, perlahan membuka matanya. Ada banyak pembangkit tenaga manusia di sekitar saat ini membelanya dengan ketat. Banyak orang bahkan langsung diledakkan oleh kekuatan ras Divine. Melihat adegan ini, wajah Ye Yuan juga tidak bisa membantu untuk terlihat berubah karena ini. Dalam kesannya, pembangkit tenaga manusia semuanya egois dan tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, di bawah situasi hidup dan mati, mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk datang dan membantunya. Tentu, mereka melakukannya untuk secercah harapan mereka.
Tapi saat ini, mereka bisa melepaskan pandangan sektarian mereka memang memperluas cakrawala Ye Yuan. Ye Yuan dengan paksa mengendalikan pikirannya dan mengabdikan seluruh pikiran dan tubuhnya untuk proses penyempurnaan pil. Pada saat ini, dia menyempurnakan pil obat dengan kecepatan tercepat adalah pembayaran terbesar bagi yang lain. Setelah beberapa jam, pil obat memadat di dalam formasi susunan. Ini adalah pil Dao. Sementara saat ini, mayat sudah tergeletak di tanah di sekitar formasi susunan Ye Yuan. Banyak pembangkit tenaga manusia tewas untuk melindunginya. Ye Yuan langsung menelan pil obat tanpa ragu sedikit pun. Setelah mengkonsumsi pil obat, tubuh kurus Ye Yuan segera tampak dipenuhi udara, pulih ke bentuk aslinya dengan sangat cepat. Dan auranya juga meroket, ranah kultivasinya langsung naik banyak. Setelah 100 tahun akumulasi, energi spiritual Cludeart Realm yang kuat, ditambah energi yang menakjubkan di dalam pil Dao ini, ranah Ye Yuan bangkit sekali lagi. Ranahnya saat ini sudah setara dengan Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Ye Yuan berjalan keluar dari formasi, 1000 pedang terbang menari-nari di sekelilingnya, niat membunuh yang menakjubkan. Kalian telah bekerja keras. Serahkan sisanya pada Ye ini. Kalian semua mengikuti Ye ini akan membawa kalian semua keluar. Saat berbicara, formasi pedang terbang keluar. Tempat-tempat yang dilewatinya menuai kehidupan dari kekuatan ras dewa dan monster jurang tanpa menahan diri. Dengan ranah Ye Yuan saat ini ditambah dengan berbagai cara kuatnya, dia sepenuhnya memandang rendah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tingkat menengah. Ye Yuan memimpin, membuka jalan ke depan, dan pembangkit tenaga manusia lainnya mengikuti di belakang. Dengan Ye Yuan membuka jalan di depan, tekanan pembangkit tenaga manusia turun tajam. Lagi pula, bahkan jika itu adalah ras dewa dan ras iblis jurang, pembangkit tenaga listrik yang dapat mencapai Kaisar Surgawi tahap akhir juga dapat dihitung dengan jari. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini, mereka semua memiliki lawan mereka sendiri dan tidak dapat mengalihkan terlalu banyak orang untuk berurusan dengan Ye Yuan dan orang-orang di sisinya. Selanjutnya, dalam pertempuran skala besar ini, sebagian besar seniman bela diri adalah orang-orang dengan kekuatan yang sangat rendah. Bagaimanapun juga, para ahli kekuatan tempur tingkat tinggi hanyalah minoritas. Origingward meluncurkan perang ini, yang benar-benar dia targetkan masih merupakan kekuatan tempur kelas atas seperti Medicine Ancestor dan Wing. Bagaimanapun, ancaman mereka jauh lebih besar daripada Ye Yuan. Menargetkan Ye Yuan dengan kekuatan tempur yang luar biasa dari dua regu sudah sangat memikirkannya. Tapi sangat jelas, Origingward masih meremehkan kekuatan tempur Ye Yuan. Dia meminjam kekuatan artefak Dao dan dengan paksa membunuh kedua regu ini. Saat ini, tempat-tempat yang dilewati Ye Yuan mirip dengan tanah tak bertuan. Lebih dari 1000 pedang terbang seperti sabit demi sabit, menuai kehidupan di mana-mana. Ye Yuan saat ini memiliki rambut panjang berkibar saat membunuh orang, mirip dengan dewa pembunuh yang turun secara pribadi. Ras surgawi yang kuat dan monster jurang seperti domba yang menunggu pembantaian di depan Ye Yuan. Mereka tidak mampu menahan kekuatan satu pedangnya sama sekali. Ye Yuan membawa manusia yang menjaganya dan terhubung ke pasukan ras dewa seperti pisau tajam. Segera, dia membantai musuh-musuhnya sampai pasukan ras surgawi berada dalam kekacauan. Orang ini hanyalah dewa pembunuh. Dia terlalu kuat. Kita tidak bisa menghentikannya. Mundur. Cepat mundur. Orang ini tidak terkalahkan. Orang ini terlalu kuat. Kami sama sekali tidak cocok. Cepat pergi minta Tuan untuk datang. Petik 2. Semakin banyak manusia berkumpul di sekitar Ye Yuan, mengikutinya untuk menerobos. Dalam pertempuran sebelumnya, pembangkit tenaga manusia menderita kerugian besar, korban hampir setengahnya. Tapi saat ini, setelah Ye Yuan bergabung dengan Battle Royale, situasinya langsung berbalik. Ye Yuan sendiri seperti mesin pertempuran, berputar-putar sepanjang jalan. Kekuatannya cukup kuat dan dia tidak akan terlalu berhati-hati karena kekuatan pihak lain. Untuk sesaat, keseimbangan perang sebenarnya mulai condong ke arah manusia. Bab 2322, Seni Mengunci Surga Grand Xingtian. Pertarungan dua tentara, sang jenderal seringkali bisa memainkan faktor penentu. Seorang jenderal pemberani bisa membunuh beberapa putaran di tentara musuh, langsung membunuh sampai kamp pihak lain dalam kekacauan. Poin ini juga cocok dalam pertempuran seniman bela diri skala besar. Jelas, Ye Yuan adalah orang seperti itu. Awalnya, ras surgawi memiliki terlalu banyak orang seperti itu,
membunuh masuk dan keluar dari kamp manusia, mirip dengan tanah tak bertuan. Tapi sekarang, situasinya tiba-tiba berubah. Advertisement. Ye Yuan bergegas jauh-jauh dan mirip dengan tanah tak bertuan. Ras Divine kuat, tapi Ye Yuan lebih kuat. Segera, Ye Yuan membawa pasukan manusia dan langsung membunuh jalannya. Tentara ras surgawi menderita banyak korban. Itu pada awalnya adalah pembantaian sepihak pada ras manusia oleh ras dewa. Tapi sekarang, itu terbalik, menjadi pembantaian sepihak umat manusia terhadap ras dewa. Bukan karena kekuatan manusia meningkat, tetapi manusia sekarang memiliki pilar. Kekompakan setiap orang menjadi berbeda dari sebelumnya. Sebuah sumpit mudah patah, 10 pasang sumpit akan kuat. Itu logika ini. Manusia berada dalam keadaan terpecah sebelumnya, masing-masing berjuang untuk diri mereka sendiri. Tidak ada cara untuk bersatu seperti untaian tali sama sekali. Tapi sekarang, semua manusia berkumpul di sekitar Ye Yuan, mereka memandang Ye Yuan sebagai pemimpin spiritual mereka. Dimanapun Ye Yuan bertarung, mereka akan mengikutinya. Setiap orang memiliki tujuan yang jelas. Advertisement. Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka langsung naik. Pada saat ini, seluruh alam Cludeart sudah menjadi puing-puing. Apapun Gunung Bulu, Gunung Cludeart, Gunung Musim Panas Awan, semuanya sudah lama berubah menjadi abu saat ini. Seluruh alam Cludeart, kekosongan hancur. Ranah sudah hancur berantakan. Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang datang ke Cludeart Realm kali ini, sebagian besar dari mereka adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini, saat mereka bergerak, itu akan menghancurkan bumi. Apalagi masih ada Origin Ward dan Medicine Ancestor, pembangkit tenaga listrik tingkat berdaulat semacam ini. Ruang hancur sedikit demi sedikit, seluruh alam Cludeart secara bertahap runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, semua orang sudah bertarung dalam aliran turbulens spasial yang gelap. Dalam kehampaan, titik-titik cahaya bintang tampak seperti satu bintang terang demi satu. Bintang-bintang ini terhubung berpasangan, membentuk jaring besar, sepenuhnya menutupi Cludeart Realm. Ini adalah seni mengunci surga Grand Xingtian dari ras dewa. Beberapa puluh ribu pembangkit tenaga listrik ras surgawi sudah sepenuhnya menutup wilayah ruang ini. Semua orang tidak dapat melarikan diri dari wilayah langit berbintang ini. Ye Yuan tidak memimpin pasukan manusia untuk menyerang jaring berbintang ini dengan terburu-buru. Sebagai gantinya, dia membawa pembangkit tenaga manusia untuk mengisi daya ke sana kemari beberapa kali, membunuh sampai pembangkit tenaga listrik ras surgawi berada dalam kekacauan yang tersebar. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap 8 surgawi Dao Realm tahap akhir tidak berani dengan mudah berbenturan juga. Oleh karena itu, semakin banyak pembangkit tenaga manusia bergabung, pasukan manusia seperti bola salju yang bergulir, semakin besar semakin banyak mendayung. Advertisement. Banyak pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tahap akhir juga bergabung, menjadi kekuatan inti dari tim ini. Pembangkit tenaga listrik di sekitar Ye Yuan semakin banyak, dan alam kultivasi mereka semakin tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi wilayah mereka, seberapa kuat kekuatan mereka, setelah bergabung, mereka akan secara spontan mengambil Ye Yuan sebagai pusatnya. Sekelompok pembangkit tenaga Super Kaisar Surgawi tahap akhir berkumpul di sekitar Ye Yuan. Mereka mengikuti Ye Yuan dan menyerang kemana-mana, merobohkan semua perlawanan. Segera, pasukan ras surgawi dikalahkan sepenuhnya. Mereka melarikan diri ke segala arah, melarikan diri ke arah jaring berbintang. Di samping Ye Yuan, Jimo berkata, Tuan Sage kedua, inti masalahnya masih terletak di web berbintang ini. Kekuatan ras surgawi terlalu kuat. Setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi itu pulih, kita masih kura-kura di dalam toples. Petik 2. Selama pertempuran yang kacau, Jimo juga melihat pasukan yang dipimpin oleh Ye Yuan. Karena itu, dia segera bergabung. Ketika dia melihat bahwa Ye Yuan adalah pemimpin pasukan ini, dia juga mendapat kejutan besar. Orang harus tahu, Ye Yuan dikepung oleh dua regu Kaisar Surgawi tingkat menengah sebelumnya. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi di bawah pengepungan kekuatan besar seperti itu, dia berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi siapa yang tahu bahwa bukan saja Ye Yuan tidak mati, kekuatannya malah meningkat lebih jauh. Yang lebih menakutkan adalah dia benar-benar memimpin pembangkit tenaga manusia dan dengan paksa membantai jalan berdarah. Namun, krisis di tangan belum terselesaikan. Mereka hanyalah keberadaan seperti semut di depan Origin Ward. Setelah pembangkit tenaga listrik Deva Realm dari ras dewa menang secara menyeluruh,
mereka masih akan menjadi kura-kura di dalam toples. Ye Yuan mengangguk perlahan dan berkata, seni penguncian surga Xingtian Agung ini memperoleh esensi dari hukum tata ruang dan dilemparkan oleh beberapa puluh ribu pusat kekuatan alam surgawi Dao 8 tanda. Kekuatannya tidak terbayangkan. Untuk memecahkan mantra ini, seseorang harus menemukan titik lemah dari teknik ini. Kalau tidak, tidak ada cara untuk memecahkannya sama sekali. Petik 2. Jimo terkejut dan berkata, Sage kedua mahir dalam hukum tata ruang. Bahkan kamu tidak bisa memecahkannya juga. Ye Yuan berkata, mantra ini sudah menyentuh kekuatan sumber hukum tata ruang. Lebih dari 30.000 pembangkit tenaga listrik masing-masing melakukan fungsinya sendiri, membentuk ansambel yang sangat kuat. Dengan pencapaian hukum tata ruang saya saat ini, tidak mungkin untuk memecahkannya. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kalimat ini, masing-masing dan setiap wajah mereka tidak bisa membantu menjadi pucat. Di antara begitu banyak pembangkit tenaga manusia, pencapaian hukum spasial Ye Yuan adalah yang tertinggi. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka situasi saat ini hanya bisa menunggu kematian. Ini, mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Jimo berkata tanpa sadar. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku akan pergi dan menantang mantra ini, lakukan apa yang kamu bisa dan serahkan sisanya ke surga. Ekspresi Jimo berubah muram dan dia berkata, Sage kedua, silakan. Tinggalkan di sini untuk kami. Kecuali aku mati, jika tidak, aku benar-benar tidak akan membiarkan orang datang dan mengganggumu. Ketika Kaisar Surgawi mendengar itu, mereka bergema satu demi satu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya sedikit, melangkah keluar, dan berlari lurus ke arah jaring berbintang. Sesampainya di atas kulit berbintang, gelombang kekuatan pesona yang kuat menerkam secara langsung. Ye Yuan merasa bahwa wilayah ruang ini mirip dengan pelat baja, tidak dapat menembus sama sekali. Di atas kekosongan, fluktuasi yang sangat kuat bahkan samar-samar memancar, mirip dengan pedang tajam yang tergantung tinggi di atas, mungkin memberinya pukulan fatal kapan saja. Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruang dan sangat menyadari kehebatan hukum tata ruang. Itu bisa menyerang saat maju, bisa bertahan saat mundur. Itu sangat tajam saat menyerang, sekuat besi saat bertahan. Beberapa pembangkit tenaga Kaisar Surgawi itu sebelumnya disapu oleh kekuatan spasial yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Satu lagi yang datang untuk mati. Senang melihat wajah putus asa dari manusia-manusia ini. Di bawah seni penguncian surga Grand Xingtian, sama sekali tidak ada orang yang selamat. Manusia ini mungkin tidak tahu bahwa seni penguncian surga Grand Xingtian adalah kartu truf kita yang sebenarnya. Ketika kelompok pembangkit tenaga listrik ras surgawi melihat Ye Yuan datang, mereka tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi sombong. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sama sekali dari luar kehampaan. Selama seseorang ingin melarikan diri dari kehampaan, mereka akan memberikan pukulan fatal. Ye Yuan tiba di bawah jaring berbintang. Pembangkit tenaga ras surgawi itu baru saja akan meluncurkan serangan ketika Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Posisi di mana dia berhenti tepat, tempat yang kebetulan berada di luar jangkauan kekuatan ras dewa itu. Pembangkit tenaga ras surgawi marah sampai mereka hampir tertahan sampai cedera internal. Ye Yuan berhenti di sana, menatap jaring berbintang ini, dan dengan hati-hati mengukur jarak, merasakan gelombang spasial dari jaring berbintang. Tak lama, dia tiba-tiba mengambil langkah keluar, memasuki jangkauan serangan dari pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Tiba-tiba, bintang-bintang berkilauan. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti hujan meteor, mendarat di tempat Ye Yuan berdiri. Bang, bang, bang. Setelah ledakan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Ye Yuan tiba-tiba kembali ke tempatnya. Semua serangan gagal. Bab 2323, melanjutkan tanpa ragu-ragu. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar melarikan diri. Petik 2. Seni penguncian surga Grand Xingtian dapat dengan mudah memusnahkan bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Realm, dia benar-benar melarikan diri. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa memahami hukum tata ruang yang begitu hebat? Petik 2. Ketika pembangkit tenaga listrik ras surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka menatap dengan tercengang, wajah-wajah tidak percaya. Grand Xingtian Heaven Locking Art adalah mantra spasial yang diciptakan oleh nenek moyang ras dewa. Kekuatannya tak tertandingi. Advertisement. Dengan 36.000 orang mengucapkan mantra pada saat yang sama, itu bisa menghasilkan efek katalis,
mendorong kekuatan hukum spasial ke tingkat sumber. Orang harus tahu, ini adalah salah satu hukum tertinggi, hukum tata ruang. Mencapai tingkat sumber, kekuatan mengerikan macam apa itu? Tapi pemuda di depan mereka ini benar-benar mengelak. Dan pada saat ini, gumpalan darah segar tertinggal di sudut mulut Ye Yuan. Meskipun dia menghindari semua serangan, ledakan energi yang kuat masih melukainya. Layak menjadi mantra tingkat sumber. Memang, agak menarik. Sudut mulut Ye Yuan tersenyum tipis, sosoknya bergerak, bergegas menuju jaring berbintang sekali lagi. Hal yang sembrono dan buta, Anda ingin mengorek misteri mendalam dari seni penguncian surga Xingtian Agung. Kemudian bayar dengan nyawamu sebagai harganya. Yuan Zhen melihat sosok itu dan berkata dengan senyum dingin. Dia adalah salah satu dari 12 hub dari seni penguncian surga Grand Xingtian dan dapat memobilisasi kekuatan 3000 ruang, menyerang lawan. Advertisement. Tentu saja, dia memiliki identitas lain. Dia adalah salah satu dari 9 tetua lini yang mendalam. Sebelumnya, Ye Yuan melarikan diri hidup-hidup dari bawah tangannya. Ini membuatnya merasa sangat malu. Dia juga melihat bahwa Ye Yuan berusaha menemukan kelemahan seni penguncian surga Grand Xingtian, mencoba untuk keluar dari sini. Terhadap perilaku konyol semacam ini, dia secara alami mengejek dengan cemoohan. Itu hanya untuk melihat mantra di tangannya terus bergerak. Tanda Dao yang menakutkan langsung menyalakan ruang. Dalam sekejap, beberapa ribu bintang menyala, dan serangan spasial yang bahkan lebih mengerikan menyambut Ye Yuan. Bang! 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 Ledakan gemuruh berkedip tanpa henti di kehampaan, seperti kembang api yang meledak, indah hingga ekstrim. Hanya saja di balik kecantikan ini tersembunyi niat membunuh yang mengerikan. Hehe, Extreme Space Annihilation gerakan ini adalah serangan spasial tanpa sudut mati. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, kamu pasti akan mati juga. Yuan Zhen tertawa dingin. Haha, bagus sekali, Tuan Yuan Zhen. Lord Yuan Zhen layak menjadi salah satu dari 9 tetua, mengesankan. Seni mengunci surga Grand Xingtian Lord Yuan Zhen benar-benar menjadi semakin kompleks. Advertisement, di atas kekosongan, pujian dari sekelompok anggota ras dewa datang. Membunuh manusia dengan kekuatan kecil tidak layak disebut, tetapi pemusnahan luar angkasa ekstrim ini tidak dapat dilakukan dengan santai. Di bawah langkah ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Realm juga akan berubah menjadi abu. Kalian, cepat lihat, anak itu tidak mati. Dia mundur lagi. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya berdiri di tempat yang sama dengan baik-baik saja lagi sejak tidak tahu kapan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ekspresi Yuan Zhen berubah drastis, dan dia berseru, ini tidak mungkin. Di bawah Extreme Space Annihilation, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Tidak, tunggu. Dia tidak menghindarinya sepenuhnya, dia terluka. Dia tidak salah melihatnya. Ye Yuan benar-benar terluka, apalagi lukanya tidak ringan. Pemusnahan luar angkasa ekstrim terlalu kuat. Ye Yuan melepaskan semua kemampuannya dan masih tidak menghindarinya sepenuhnya. Orang harus tahu, mantra ini berada di level sumber. Kekuatannya tidak terbayangkan. Jika bukan karena Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruang, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Deva Realm datang, dia juga harus mati merawat keluhan. Sudah sangat mengesankan bagi Ye Yuan untuk dapat melarikan diri hidup-hidup. Ye Yuan saat ini sangat menyedihkan, batuk darah di mulutnya tanpa henti, sudah terluka parah. Tapi ini jelas tidak membuat Ye Yuan bingung. Dia mulai memurnikan pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kecuali, terus-menerus menembakkan busur pembunuh dewa tanpa batas sebelumnya membuatnya menghabiskan sejumlah besar obat roh peringkat 8. Dia tidak memiliki banyak obat roh yang tersisa saat ini. Obat roh peringkat 8 bukanlah kubis, masing-masing sangat berharga. Jika bukan karena Ye Yuan menggeledah silsilah tersembunyi, tidak mungkin mendapatkan begitu banyak obat roh peringkat 8 kali ini juga. Namun meski begitu, dia tidak memiliki banyak obat roh peringkat 8 yang tersisa padanya. Setelah Ye Yuan mengkonsumsi pil surgawi peringkat 8 dan pulih dari luka-lukanya, dia menantang seni penguncian surga Grand Xingtian lagi. Kali ini, dia tidak menagih dari Yuan Zhen di sini tetapi menagih dari hub lain. Tanpa kejutan sedikit pun, Ye Yuan terluka parah lagi. Merasakan gelombang menakutkan yang datang dari kehampaan, Jimo dan yang lainnya berdebar-debar karena cemas dan takut. Gelombang ini terlalu menakutkan. Jika itu mereka,
dewa tahu berapa banyak yang sudah mati. Setiap kali Ye Yuan berkelana ke web berbintang, mereka sangat khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada Ye Yuan. Ye Yuan saat ini adalah harapan semua manusia. Jika dia mati, itu pada dasarnya akan menghukum mereka sampai mati. Diinfeksi oleh Ye Yuan, pembangkit tenaga manusia semua berlari ke depan terlepas dari keselamatan mereka, mati-matian melawan pasukan ras surgawi. Sage kedua menari di ujung pedang untuk kita. Kita harus melindunginya dengan baik. Bunuh, bunuh, bunuh. Bertarunglah dengan sekelompok monster ini. Sage kedua mengatakan sebelumnya, dia pasti akan membawa kita keluar. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan membiarkan sekelompok monster ini menyerbu. Tanpa Ye Yuan, pasukan ras surgawi kembali lagi. Hanya saja kali ini, itu jauh lebih membebani manusia. Di belakang mereka adalah Ye Yuan, mereka tidak bisa menyerah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan bertarung sampai mati. Jika seseorang di depan meninggal, bagian belakang akan terus diganti. Masing-masing dari mereka tidak gentar dan tidak takut mati, dengan hingar-bingar melawan serangan ras dewa, menolak untuk mundur setengah langkah. Pembangkit tenaga ras surgawi semuanya tampak tergerak, kekuatan tempur manusia di mata mereka diperbesar tanpa batas, mereka sebenarnya tidak bisa masuk. Segera, obat-obatan roh pada Ye Yuan habis. Tapi dia masih menyerang Grand Xingtian Heaven Locking Art lagi dan lagi. Luka-luka di tubuhnya semakin parah, tetapi dia terus gagal menemukan titik terobosan. Haha, bocah sombong dan bodoh, jadi bagaimana bahkan jika kamu tahu hukum tata ruang? Grand Xingtian Heaven Locking Art adalah mantra tingkat sumber. Tidak peduli bagaimana Anda memeras otak Anda bisa melupakan melarikan diri. Tunggu kematian dengan patuh. Yuan Zhen tertawa keras dan berkata, hal yang sembrono dan buta, lihat berapa lama kamu masih bisa bertahan. Manusia rendahan, nasibmu hanya bisa menjadi kematian. Bodoh, kau adalah belalang yang mencoba menghentikan kereta. Grand Xingtian Heaven Locking Art adalah mantra super yang secara bersama-sama dilemparkan oleh lebih dari 30.000 orang. Ye Yuan setara dengan menghadapi 26 orang sendirian, kesulitan seperti apa itu? Tapi dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Dia menyerang jaring berbintang lagi, dan luka di tubuhnya memburuk lagi dan lagi. Dia berlumuran darah, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Tapi dia masih bertahan. Di atas langit berbintang, gelombang tawa datang, mengejeknya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Dia berkata sebelumnya, untuk mengeluarkan pembangkit tenaga manusia ini, maka dia pasti akan membawa orang-orang ini keluar. Nak, kamu datang dan tantang lagi jika kamu memiliki kemampuan. Lain kali, saya pasti akan memastikan bahwa Anda tidak berhasil kembali. Petik 2. Tawa liar Yuan Zhen datang dari atas kekosongan. Ye Yuan sudah pergi ke sana kemari 100 kali, tetapi mereka tidak dapat membunuh Ye Yuan selama ini. Ini sendiri merupakan aib bagi mereka. Dalam situasi Ye Yuan saat ini, jika dia menantang lagi, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Astaga, suara Yuan Zhen belum memudar ketika sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Dia menyerbu web berbintang sekali lagi. Bab 2324, Provokasi. Hantu putih merobek langit berbintang dan langsung masuk ke jaring berbintang. Hantu putih berkilauan, seperti hantu, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Hahaha, bawa. Kali ini, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Ketika Yuan Zhen melihat Ye Yuan datang sekali lagi, dia tidak marah tetapi malah sangat gembira. Ye Yuan menantang mereka terus-menerus. Meskipun dia terluka parah, itu masih bisa dianggap bahwa dia mundur tanpa cedera. Selanjutnya, pendekatan Ye Yuan yang terburu-buru tampak seperti sedang mempermainkan mereka. Advertisement. Tidak peduli bagaimana air banjir Anda melonjak, saya tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Rasa malu dari pembangkit tenaga listrik ras surgawi berhasil diaduk oleh Ye Yuan. Orang harus tahu, Ye Yuan menghadapi 36.000 orang sendirian. Yuan Zi, kamu dan aku bekerja sama untuk melemparkan bintang surgawi penekan neraka. Kali ini, kita harus membasmi ini, kata Yuan Zhen. Salah satu hub lainnya, Yuan Zi, segera menjawab, oke. Bocah ini terlalu sombong. Kita harus membunuhnya kali ini. Mantra skala besar bersama-sama dilemparkan oleh dua hub besar, itu adalah serangan gabungan dari 6.000 orang. Tingkat kekuatan ini benar-benar menakutkan untuk dilihat.
Di bawah langit berbintang, sangkar besar tiba-tiba turun, menyelimuti Ye Yuan sekaligus. Kemudian, seluruh sangkar terlihat hancur berkeping-keping, dan ruang runtuh. Di dalam sangkar, ruang hancur, membentuk satu demi satu fragmen, berkilauan seperti kristal. Itu sangat indah. Advertisement. Ini juga merupakan asal dari bintang surgawi yang menekan neraka. Tapi pemandangan ini adalah keputusasaan yang tak ada habisnya ketika mendarat di mata pembangkit tenaga manusia. Sage kedua, perasaan sedih menyebar di kam manusia. Gelombang mengerikan yang datang dari atas kehampaan membuat pembangkit tenaga manusia bergetar di sepatu bot mereka. Kekuatan bintang surgawi yang menekan neraka kemungkinan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Di bawah serangan itu sebelumnya, Ye Yuan sudah mengalami cedera serius, apalagi kali ini. Mereka melihatnya dengan jelas. Ye Yuan sama sekali tidak melarikan diri dari wilayah ruang itu dan dia diselimuti oleh bintang surgawi penekan neraka. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Hahaha, kali ini, lihat apakah kamu masih tidak mati. Tawa Yuan Zhen datang dari atas kekosongan. Siapa yang memintamu untuk pamer? Siapa yang meminta Anda untuk postur? Kali ini, lihat bagaimana kamu masih postur. Petik 2. Manusia seperti semut juga berani memprovokasi ras dewa yang mulia. Kematian tidak disesalkan. Advertisement. Tindakan Ye Yuan sebenarnya hanya untuk mencari jalan bertahan hidup. Meski begitu, dia menyerang seni penguncian surga Grand Xingtian berkali-kali dan lagi-lagi terlihat seperti berpose untuk ras dewa. Membunuh Ye Yuan sekarang sangat memuaskan dalam pandangan mereka. Tetapi tepat pada saat ini, di tengah-tengah bintang surgawi penekan neraka yang lezat, sesosok putih perlahan berjalan keluar. Semua ras surgawi segera tutup mulut. Wajah penuh senyum mengejek berubah menjadi sok. Adegan ini terlalu tak terbayangkan. Ye Yuan jelas sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa keluar dari bintang surgawi yang menekan neraka? Pertanyaan ini bergema di benak semua kekuatan ras surgawi. Lebih penting lagi, adegan ini terlalu megah dalam pandangan semua pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Ketika pembangkit tenaga manusia melihat pemandangan ini, mereka sangat terbangun. Selama Ye Yuan tidak mati, mereka memiliki secercah harapan. Astaga, Ye Yuan mengambil langkah lain dan mulai bergerak di dalam batas web berbintang sekali lagi, niat provokasi sangat kuat. Ketika Yuan Zhen melihat adegan ini, paru-parunya hampir meledak karena marah. Kali ini, niat provokasi Ye Yuan terlalu jelas. Makna itu seperti mengatakan, Anda datang dan pukul saya, datang dan pukul saya. Yuan Zhen menggertakkan giginya dalam kebencian dan berteriak dengan marah, bunuh untukku. Pemusnahan luar angkasa ekstrim. Petik 2. Kekosongan meledak, energi menakutkan dan kekuatan surgawi Dao bergetar dalam kehampaan. Kali ini, Yuan Zhen benar-benar marah. Satu serangan mengerikan demi satu meledak dalam kehampaan. Berbagai mantra Grand Xingtian Heaven Locking Art ditampilkan, mengirimkan gelombang yang menakjubkan. Dan di dalam kehampaan, hantu putih tidak dapat ditentukan, bolak-balik di dalam. Kali ini, Ye Yuan tidak seperti sebelumnya, mundur setelah menyerang sekali. Sekarang dia terus bergoyang di depan jaring berbintang. Dia bolak-balik di depan berbagai pusat kekuatan poros tengah. Tetapi tidak peduli seberapa mengerikan serangan itu, mereka tidak dapat menyentuhnya. Semakin banyak Yuan Zhen bertarung, semakin dia khawatir, dan dia berkata dengan marah, serang bersama, tidak bisa terus membiarkan dia menyelidiki lagi. Pusat kekuatan poros tengah lainnya juga sangat waspada, segera bekerja sama dengan Yuan Zhen. Seni penguncian surga Xingtian Agung ini, semua pusat kekuatan poros tengah memiliki pikiran yang terhubung untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Tindakan Ye Yuan saat ini membuat mereka berdebar dengan kecemasan dan ketakutan. Oleh karena itu, mereka tidak lagi peduli tentang hal-hal lain dan berencana untuk bergandengan tangan untuk melemparkan jurus terkuat dari seni penguncian surga Grand Xingtian. Seni Ren spasial besar. Kekuatan gerakan ini sangat mengerikan. Setelah dilemparkan, bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blight perlu menghindarinya. Tentu saja, serangan yang begitu kuat juga memiliki kerugian besar. Setelah langkah ini dilakukan, kekuatan semua orang akan ditarik keluar terlalu banyak. Dalam waktu singkat, seni penguncian surga Grand Xingtian akan jatuh ke dalam periode kelemahan. Tentu saja, kelemahan ini relatif. Kekuatan lebih dari 30.000 orang digabungkan bersama,
Tidak peduli seberapa lemahnya, tidak akan selemah itu. Semburan kekuatan apokaliptik terombang-ambing tanpa henti dalam kehampaan. Kekuatan sumber spasial yang mengerikan meningkat dengan kuat di tengah aliran turbulens spasial. Gelombang kekuatan yang mengerikan ini membuat ekspresi semua pembangkit tenaga manusia berubah dengan liar. Terlalu kuat, sangat kuat. Kekuatan ini bahkan tidak lebih lemah dari leluhur obat dan imam besar leluhur suci mereka semua. Untuk pembangkit tenaga kaisar surgawi ini, ledakan kekuatan ini terlalu menakutkan. Tuan Sage kedua, cepat kembali. Jimo meraung liar pada kehampaan. Tampaknya ada sepasang tangan besar yang terus-menerus merobek aliran turbulens spasial. Ruang hancur sekali lagi, badai spasial besar melonjak dalam kegelapan, seperti tsunami spasial diaduk. Suara ledakan yang luar biasa menakutkan bergema di seluruh dunia. Namun, Ye Yuan tidak mundur. Dia masih berlari di tengah badai spasial, seperti peselancar di tsunami. Namun, tsunami semakin lama semakin besar, dan semakin menakutkan. Sosok Ye Yuan berkedip-kedip di dalam, mengguncang orang sampai ke inti saat mereka menonton. Di sisi lain, Ori Gingward merasakan sesuatu dan melihat ke arah web berbintang dengan terkejut dan berkata, anak ini benar-benar cukup menakjubkan, untuk benar-benar memaksa keluar dari Grand Spatial Renard. Leluhur kedokteran dan sayap dua orang saat ini sudah berlumuran darah, luka mereka sangat parah. Melihat adegan ini, kedua mata mereka berbinar, mengungkapkan tatapan penuh harapan. Ori Gingward menatapnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, singkirkan harapanmu yang tidak realistis. Setelah Grand Spatial Renard dieksekusi, kekosongan akan dimusnahkan dan semuanya akan kembali hening. Bagaimana bisa anak nakal seperti Ye Yuan bisa menolaknya? Petik 2. Badai spasial menjadi semakin ganas, dan semakin membuat heboh. Sosok Ye Yuan secara bertahap ditelan oleh tsunami, dan tidak pernah muncul lagi. Yuan Zhen dan yang lainnya terengah-engah, kulit mereka pucat saat mereka menghela nafas lega dan berkata, orang ini akhirnya mati. Di sisi manusia, harapan yang baru saja dinyalakan benar-benar padam oleh Grand Spatial Renard. Tapi tepat pada saat ini, suara lemah tiba-tiba terdengar di antara kerumunan. Semuanya, dengarkan perintahku. Setelah 3 napas waktu, semua orang harus menggunakan gerakan terkuat mereka dan menyerang ke arah yang saya tunjuk. Petik 2. Yang berbicara justru Ye Yuan. Semua orang tidak tahu kapan dia benar-benar kembali ke pihak mereka. Selanjutnya, tampil di keramaian. Tapi mendengar apa yang dia katakan, hati semua orang menjadi muram, semua bersiap-siap. Ye Yuan mengabaikan yang lain dan mulai menghitung mundur. Bab 2325, memecah kebuntuan dan mengejar. 3, 2, 1, memukul. Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya dengan megah, seberkas cahaya pedang menerobos aliran turbulens spasial dan menunjuk ke sebuah bintang di jaring berbintang. Pembangkit tenaga manusia telah lama mengumpulkan kekuatan, menunggu untuk dilepaskan. Untuk sesaat, serangan yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, terbang langsung ke bintang itu. Advertisement. Yuan Zhen dan yang lainnya belum sadar dari Ye Yuan yang melarikan diri dari Grand Spatial Renard ketika mereka menemukan serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya merobek udara dan tiba. Dan tempat di mana pedang Ye Yuan menunjuk adalah titik terlemah dari seni penguncian surga Grand Xingtian saat ini. Mantra skala besar yang diaktifkan oleh beberapa puluh ribu orang pada saat yang sama, tidak mungkin tanpa cacat. Kecuali, seni penguncian surga Grand Xingtian selalu beroperasi terus-menerus. Titik lemah juga melayang dari satu tempat ke tempat lain. Ditambah dengan kekuatan mantra ini yang luar biasa, itu bisa sangat melemahkan kelemahan mantra ini. Ingin menemukan kelemahan mantra ini hampir tidak mungkin. Tapi sekarang, itu ditemukan oleh Ye Yuan. Ye Yuan menderita begitu banyak serangan dan nyaris lolos dari kematian. Itu demi momen ini. Memang benar bahwa mantra ini luar biasa, tetapi memiliki satu kelemahan besar. Itu adalah bahwa itu disatukan. Dengan 36.000 orang bergabung bersama, kekuatan mantra itu luar biasa dan tak tertandingi. Advertisement. Bagi mereka yang tidak tahu hukum tata ruang, atau dengan pemahaman hukum tata ruang yang sangat lemah, mantra ini tidak memiliki kelemahan. Tapi Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruangnya sudah lama mencapai peringkat puncak 7. Plus, formasi susunan Ye Yuan sudah mencapai tingkat sumber. Ketika dia melihat mantra ini, itu benar-benar berbeda dari yang lain. Hanya satu pandangan dan Ye Yuan melihat bahwa mantra besar ini dibangun dari 12 poros tengah. Oleh karena itu,
Ia memasuki batas salah satu poros tengah. Tempat yang dia masuki sebenarnya sangat cerdik. Itu adalah tempat yang jauh dari jangkauan hub lain. Oleh karena itu, dia terus menguji mantra ini, untuk menemukan kelemahan seni penguncian surga Grand Xingtian. Selama proses ini, Ye Yuan sangat merasakan kekuatan mantra ini dan misteri yang mendalam. Dunia spasial yang luar biasa terbentang di hadapannya. Bagi Ye Yuan, formasi susunan ini tampaknya menganalisis hukum spasial sepotong demi sepotong, mengungkapkan kepadanya misteri mendalam dari hukum spasial. Meskipun dia terluka parah, dia melihat sekilas misteri mendalam dari hukum tata ruang. Pada saat terakhir, hukum tata ruang Ye Yuan berhasil menembus peringkat 8. Selanjutnya, dia juga menemukan kelemahannya. Cepat, memobilisasi kekuatan untuk membantunya bertahan. Yuan Zhen berteriak keras dengan panik. Advertisement. Namun, itu sudah terlambat. Baru saja mengeksekusi Grand Spatial Renard, itu sudah menghabiskan banyak kekuatan mereka. Tidak ada cara untuk pulih dalam waktu singkat. Ye Yuan menangkap dengan tepat kesempatan ini untuk melancarkan pukulan fatal. Di atas kekosongan, serangan warna-warni tiba dalam sekejap, meletus dengan suara yang tak tertandingi. Engah. Pembangkit tenaga listrik ras surgawi dalam posisi itu telah menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya sekaligus secara langsung terkejut memuntahkan darah segar dengan liar. Dia menendang ember, sekarat sampai dia tidak bisa mati. Bintang ini langsung dihancurkan. Sementara pada saat ini, pembangkit tenaga manusia dapat merasakan bahwa kekosongan yang tertutup rapat akhirnya mengungkapkan jejak celah. Jejak celah inilah yang membuat semua pembangkit tenaga manusia gembira. Sage kedua perkasa, sage kedua perkasa, sage kedua menciptakan keajaiban sendiri. Petik 2. Sage kedua adalah orang yang menepati janjinya. Dia benar-benar membawa kita keluar. Setelah pertempuran ini, kita akan menghormati sage kedua sebagai yang tertinggi. Untuk sesaat, sentimen berada di puncak. Pembangkit tenaga manusia meneteskan air mata rasa terima kasih sehubungan dengan keajaiban yang diciptakan Ye Yuan. Banyak orang bahkan menangis terseduh-seduh. Proses dari putus asa menuju harapan ini, membuat banyak hal lama menjadi melankolis dan sentimental. Jangan senang terlalu dini. Ini belum selesai. Semuanya, terus serang denganku. Saat itu, Ye Yuan memanggil lagi dengan suara yang jelas. Astaga, garis cahaya pedang lainnya melintas. Kali ini, serangan semua orang menjadi lebih teratur. Kekuatan mereka juga menjadi lebih besar. Serangan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh menuju web berbintang lagi, bintang lain padam. Lagi, Ye Yuan tidak ragu-ragu, meluncurkan serangan sengit ke arah web berbintang berulang kali. Bintang-bintang yang dihancurkan juga semakin banyak. Web berbintang ini menjadi Dreamcatcher. Ruang tertutup memiliki undulasi yang lebih besar dan sudah tidak dapat menyegel ruang lagi. Seni mengunci surga Grand Xingtian runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan berteriak keras, semuanya, serbu bersama. Pembangkit tenaga ras surgawi ini masih sangat tangguh, kekuatan tempur mereka masih sangat kuat. Hanya saja tanpa seni penguncian surga Grand Xingtian, mereka tidak lagi mampu menjebak pembangkit tenaga manusia lagi. Mereka bisa membunuh sebagian dari pembangkit tenaga manusia tetapi tidak dapat membuat mereka semua tetap tinggal. Pembangkit tenaga kaisar surgawi mahir dalam hukum tata ruang. Ingin membunuh mereka terlalu sulit. Ini juga alasan mengapa Origingward mengatur seni penguncian surga Grand Xingtian ini, menjebak semua orang dengan cara ini. Manusia tidak bisa menang, tetapi mereka bisa lari. Pengawal asal yang saat ini sedang dalam pertempuran sengit, ekspresinya tiba-tiba berubah liar, ekspresi terkejut di wajahnya. Ini tidak mungkin. Seni penguncian surga Grand Xingtian benar-benar rusak. Petik 2. Origingward kehilangan fokus dan juga terluka parah oleh dua orang leluhur kedokteran. Leluhur kedokteran dua orang merasakan pelonggaran ruang, wajah mengungkapkan ekstasi liar. Bukan hanya mereka, pembangkit tenaga listrik alam Deva itu juga memiliki kegembiraan yang luar biasa karena selamat dari bencana. Meskipun lawan mereka sangat kuat, mereka bisa melarikan diri sekarang. Memaksa Origingward kembali dengan satu gerakan, Medicine Ancestor tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia langsung masuk ke dalam kekosongan dengan sekejap. Wing melepaskan semburan pelecehan ketika dia melihat situasinya, kamu orang tua yang tak tahu malu. Anda tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Cludeart Realm memiliki begitu banyak orang, namun kamu tidak peduli dengan mereka. Awalnya,
Semua orang disegel dengan kuat di ruang ini dan tidak punya tempat untuk mundur, dan mereka hanya bisa bersatu. Sekarang, seni penguncian surga Xingtian Agung rusak, yang juga menghancurkan kesatuan pembangkit tenaga manusia ini. Sekarang, mereka hanya punya satu pikiran, yaitu lari. Alam Deva itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka secara alami adalah kelompok pertama yang melarikan diri. Bahkan Ye Yuan pihak ini juga memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang memilih untuk langsung melarikan diri. Tentara yang semula bersatu seketika menjadi tercerai-berai dan terpecah belah. Tapi pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sekitar Ye Yuan sejak awal, semuanya tidak pergi. Mereka masih mengikuti Ye Yuan, mundur dengan tertib. Cedera Ye Yuan sangat parah, dengan paksa tergantung di sana dengan napas sampai sekarang. Jimo serta beberapa ahli dijaga di sisinya, dan membiarkannya mengonsumsi beberapa pil obat. Cedera Ye Yuan sudah terkendali. Dalam pertempuran ini, manusia menderita kerugian besar. Korban dari para alkemis elit adalah sebagian besar. Tetapi ras dewa juga tidak lebih baik. Kerugian mereka juga sama tragisnya. Beberapa putaran pengisian Ye Yuan membunuh sejumlah besar monster jurang dan anggota ras dewa. Kecuali, kekuatan ras divine jumlahnya sedikit. Yang menyerang di depan sebagian besar adalah monster jurang. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini tragis, kerugian ras dewa tidak terlalu besar. Tapi pertarungan belum berakhir. Meskipun seni penguncian surga Grand Xingtian rusak, pembangkit tenaga ras surgawi ini masih mengejar mereka. Karena Ye Yuan memecahkan seni penguncian surga Grand Xingtian, dia juga menerima fokus berat di sisinya. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Setelah leluhur kedokteran melarikan diri, Wing sendirian dan tidak bisa berbuat banyak, dan tidak lagi menjadi lawan Origingward dalam waktu dekat. Itu hanya untuk melihat Origingward mengirim Wing terbang dalam waktu singkat. Namun, dia tidak mengejar. Kemarahan Origingward saat ini sudah membubung ke langit. Skema yang dia rancang dengan hati-hati sebenarnya dihancurkan oleh anak nakal. Astaga, sosok Origingward bergerak, bergegas menuju Ye Yuan.